Pemirsa, nasib malang dialami seorang wanita asal Grobogan yang menderita luka di beberapa bagian tubuh. Diduga korban dianiaya seorang oknum kepala desa setelah terlibat cekcok di sebuah tempat karaoke di Grobogan. Wanita berusia 24 tahun ini tak berdaya karena menderita luka di kepala dan dada. Wanita asal Grobogan, Jawa Tengah ini diduga dianiaya oknum kepala desa wilayah Kecamatan Dempet, Demak. Korban dibawa ke rumah sakit dan mendapat perawatan tim medis. Hingga kini korban masih syok dan trauma pasca peristiwa yang dialaminya. Orang tua korban belum bisa meminta keterangan terkait yang dialami anaknya. Sebelum kejadian, korban sempat menghubungi orang tua. Saya dengar kabar dari anak saya dari WA jam 3:30. Habis itu saya balas, nggak diangkat, aktif tapi nggak diangkat. Sebelumnya, korban menemani oknum kades karaoke di sebuah tempat karaoke di Grobogan hingga dini hari. Namun saat karaoke mereka terlibat cekcok. Pertengkaran terus berlanjut di dalam mobil. Menurut korban, dirinya dianiaya oknum kepala desa saat dalam mobil usai karaoke. Lalu korban diturunkan di jalan wilayah Godong, Grobogan, Jawa Tengah. Namun, barang korban dirampas pelaku. Setelah diturunkan, pelaku sempat mengejar korban agar tidak melapor ke polisi. Tetapi korban berhasil kabur dari kejaran pelaku ke Polsek Godong. Karena ada cekcok dengan terduga pelaku oknum kades Demak, di situ inisial AR, ada percekcokan dari Hotel 21 Purwodadi ke arah Demak. Keluarga korban sudah melapor kasus dugaan penganiayaan ke Mapolres Grobogan, Jawa Tengah. Pihak keluarga dan rekan korban berharap polisi bisa mengusut kasus tersebut. Selain itu, pemerintah setempat diminta menindak tegas tempat hiburan malam yang masih beroperasi hingga dini hari di masa PPKM. Sementara di Sumatera Barat, diduga sakit hati seorang kepala dusun di Pariaman membunuh rekannya dengan parang. Korban ditemukan tergeletak di atas motor dalam kondisi penuh luka. Warga Pariaman Timur, Kota Pariaman, Sumatera Barat dikejutkan dengan tewasnya Herman, 60 tahun. Korban ditemukan warga tergeletak di atas motornya setelah dibunuh rekannya Baharudin, 52 tahun, di depan warung milik pelaku. Korban mengalami luka aniaya senjata tajam di leher, wajah, serta rusuk. Korban sempat dilarikan ke RSUD Pariaman, namun nyawanya tidak tertolong akibat pendarahan hebat yang dialaminya. Usai membunuh korban, pelaku yang diketahui seorang kepala dusun di Desa Santo itu menyerahkan diri ke Mapolsek Pariaman dengan membawa barang bukti parang yang digunakan pelaku menganiaya korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, diduga pelaku sakit hati dengan korban. Diketahui sebelumnya pelaku dengan korban pernah beberapa kali cekcok. Pembunuhan di Desa Tebing Ilir, Desa Santo, Dusun Tebing Ilir ya, Dusun Santo, Kecamatan Pariaman Timur. Korban adalah saudara Herman, umur lebih kurang 60 tahun, dan pelaku adalah saudara BR. Tersangka sekarang sudah kita amankan di Polsek Kota Pariaman setelah beliau menyerahkan diri dengan membawa barang bukti. Selain parang, pihak kepolisian menyita sepeda motor korban yang berlumuran darah sebagai barang bukti. Sementara jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Polri yang ada di Kota Padang untuk diotopsi. Di Bulukumba, Sulawesi Selatan, seorang wanita yang menjabat sebagai kepala dusun ditemukan tewas penuh luka sabetan senjata tajam di depan rumahnya. Polisi memburu pelaku yang identitasnya telah dikantongi. Mayat Aliani, 34 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah dan penuh luka, tergeletak di depan rumahnya di Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Perempuan yang menjabat sebagai kepala dusun di Rilau Ale ini mengalami luka akibat sabetan senjata tajam. Diduga kuat korban jadi korban pembunuhan. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan terkait motif dan
tersangkanya masih sementara kami lakukan penyelidikan. Korban sudah dibawa ke rumah orang tuanya di Dusun Lengkonge untuk di Dusun Katangka. Polisi belum mengetahui motif pembunuhan yang menewaskan wanita kepala dusun ini. Namun pihak kepolisian setempat menyebut pihaknya masih mengejar pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Gara-gara ditegur saat pesta minuman keras, puluhan pemuda di Majalengka, Jawa Barat menganiaya perangkat desa. Akibat penganiayaan ini, 4 orang perangkat desa terluka di kepala dan perut. Dalam rekaman kamera pengawas, perangkat desa Gandasari Kecamatan Kaso Kandel, Majalengka dianiaya puluhan pemuda yang tengah pesta minuman keras. Penganiayaan terjadi setelah 4 orang perangkat desa meminta puluhan pemuda agar tidak pesta miras. Bukannya membubarkan diri, para pemuda yang pesta miras itu justru melukai 4 perangkat desa dengan senjata tajam. Akibat dianiaya, 4 orang korban terluka di kepala dan perut. Suherna, salah satu perangkat desa yang menjadi korban penganiayaan. Saya bersama rekan-rekan perangkat desa dan warga menegur orang yang sedang pesta miras, yang pada akhirnya yang ditegur itu malah justru menyerang kami, merasa tidak enak karena pesta. 2 orang yang menjadi pelaku utama penganiayaan perangkat desa telah ditangkap Satreskrim Polres Majalengka. Sejumlah barang bukti diantaranya senjata tajam dan botol minuman keras bekas disita polisi. Kemungkinan demikian, sehingga memang kita ketahui bersama kalau orang dalam kondisi dalam pengaruh minuman keras apapun bisa dilakukan, sehingga itu kita tahu bahayanya minuman keras seperti apa. Yang tadinya berkeluarga, bersaudara, kalau sudah mabuk. Akibat perbuatannya, pelaku mendekam di sel Polres Majalengka dengan ancaman kurungan 10 tahun penjara. Kesal anaknya berkelahi dengan anak lain, seorang aparat desa di Banyumas, Jawa Tengah mengintimidasi dan menganiaya bocah 9 tahun yang berkonflik dengan anaknya. Tidak hanya itu pemirsa, pelaku juga meminta anaknya memukuli korban yang ketakutan. Perkelahian 2 anak kecil di Desa Wangon, Banyumas, Jawa Tengah ini viral di media sosial. Bukan karena perkelahiannya, tapi tindakan seorang pria dewasa yang merupakan ayah salah satu anak mengintimidasi bahkan turut menganiaya bocah 9 tahun yang berkonflik dengan anaknya. Tidak sampai di situ, pria yang merupakan aparat desa ini juga menyuruh anaknya untuk kembali memukul korban yang sudah ketakutan dan meminta maaf. Pemerintah desa yang menerima laporan kemudian memediasi kasus penganiayaan ini dibantu aparat Polsek Wangon. Pelaku yang merupakan kepala dusun sudah diperiksa dan telah menandatangani surat pernyataan serta meminta maaf pada korban dan keluarganya. Ini saya menyesal telah melakukan seperti di video yang viral tersebut, dan saya sudah menerima sanksi dari atasan saya. Dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Jadi lebih baik apa yang menjadi kekhawatiran dari Pak Yoko, nanti Pak Kakes yang akan menjamin ya, semuanya akan berjalan normal, tidak ada lagi permasalahan terkait dengan yang viral ini. Selain meminta maaf yang disaksikan perangkat desa dan Polsek Wangon, pelaku juga memberikan uang kerahiman kepada keluarga korban sebesar 10 juta rupiah. Dan disanksi administratif berupa pemotongan penghasilan tetap sebesar 50% selama 6 bulan. Seorang kakek di Pangkal Pinang ditangkap polisi lantaran mencabuli anak yang masih berumur 7 tahun. Realitas segera kembali dengan informasi selengkapnya.
Seorang kakek di Pangkal Pinang, Bangka Belitung ditangkap polisi lantaran mencabuli anak umur 7 tahun yang tak lain adalah tetangganya sendiri. Pelaku diduga melakukan aksi bejat tersebut lebih dari 1 kali terhadap korban. Seorang kakek di Pangkal Pinang, Bangka Belitung terpaksa berurusan dengan polisi karena diduga telah mencabuli anak tetangganya yang masih berumur 7 tahun. Tim Busernaga Polres Pangkal Pinang yang mendapat laporan keluarga korban langsung menangkap pelaku di tempat persembunyiannya. Pelaku selalu berpindah-pindah tempat setelah tahu tindakannya dilaporkan polisi. Kejadian berawal saat korban main ke rumah saudaranya yang tak jauh dari rumahnya. Korban pulang ke rumah sambil menangis, mengadukan apa yang dialaminya ke ibu korban. Tak terima, keluarga korban melaporkan pelaku ke polisi sambil membawa hasil visum korban. Saat ditangkap, pelaku mengaku kerasukan setan saat melakukan perbuatan bejatnya. Itu kami mendapat laporan dari orang tua korban bahwa korban menangis dan telah dilakukan pencabulan oleh seorang. Dan kami melakukan penyelidikan dan alhamdulillah atas penyelidikan dan memberikan bukti-bukti yang cukup, kami telah mengamankan seorang pelaku dan dia mengakui bahwa dia telah melakukan pencabulan dan saat ini sudah diperiksa. Namun setelah diinterogasi mendalam, pelaku tak bisa membantah perbuatannya lagi. Pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif di unit PPA Satreskrim Polres Pangkal Pinang. Ia dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Sementara itu pemirsa, kakek berusia 75 tahun asal Demak, Jawa Tengah juga mencabuli bocah berusia 9 tahun. Dengan modus akan memberi uang, pelaku mengikat tangan, kaki, dan melakban mulut korban sebelum melancarkan aksi bejatnya. Warga Desa Keramat, Kecamatan Dempet, Demak, Jawa Tengah tidak bisa berkutik setelah polisi menangkapnya. Kakek berusia 75 tahun ini berurusan dengan polisi setelah mencabuli bocah 9 tahun yang merupakan tetangganya. Hampir 1 tahun kakek mesum ini menunggu kesempatan bisa mendekati korban. Saat kesempatan itu datang, korban yang sedang ditinggal ibunya mengantarkan bumbu ke rumah tetangga langsung didekati pelaku. Korban yang sedang menonton TV di rumahnya didatangi pelaku dan diajak main serta diimingi uang jajan. Karena akan diberi uang, korban pun mendekati pelaku dan pelaku langsung mengikat tangan dan kaki korban. Pelaku juga menutup mulut korban dengan lakban dan langsung menyetubuhi korban. Belum lama aksi bejatnya berjalan, ibu korban datang. Pelaku pun langsung kabur meninggalkan korban dalam keadaan terikat. Khawatir dimarahi ibunya, korban membuka ikatannya sendiri. Ibu korban curiga dan terus menanyakan apa yang terjadi pada korban. Karena terus didesak, korban akhirnya mengaku dicabuli pelaku. Saat dimintai keterangan, pelaku berbelit-belit selalu merubah pengakuannya kepada polisi. Namun setelah diperlihatkan hasil visum dan keterangan saksi, pelaku pun mengakuinya. Informasi daripada masyarakat, ada seorang anak di Kecamatan Dempet telah dicabuli dan disetujui oleh tetangganya sendiri. Atas info masyarakat, yang bersangkutan pelaku berhasil teridentifikasi dan sempat kabur melarikan diri. Kronologis singkatnya bahwa korban yang berusia 9 tahun tadi ditinggal kerja oleh Ibu Jumise. Ibu Jumise ini kerjanya setiap hari mengantarkan bambu. Pada saat si adik korban sendirian, datanglah pelaku. Pelaku ini mengiming-imingi korban akan memberikan uang. Karena akan diberikan uang, akhirnya korban mendekat. Dan setelah mendekat, korban diikat tangannya, kakinya, dan mulutnya ditutup. Dilakban. Kemudian secara sengaja dan memaksa menurunkan celana daripada korban dan memasukkan kemaluannya kepada korban. Atas kejahatannya, pelaku akan dituntut pidana penjara paling lama 15 tahun karena melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Pemirsa, seorang laki-laki tega mencabuli anak berumur 12 tahun hingga hamil 7 bulan. Ironisnya, korban merupakan keponakannya sendiri yang diangkat menjadi anaknya.
Seorang ayah berinisial TY di Kelungkung, Bali, tega mencabuli anak angkatnya yang masih berumur 12 tahun hingga hamil 7 bulan. Ironisnya korban merupakan keponakannya sendiri yang diangkat menjadi anaknya karena pelaku dan istrinya tidak memiliki anak. Meski sempat melarikan diri, pelaku berumur 41 tahun yang kesehariannya berprofesi sebagai pengumpul rongsokan ini akhirnya diamankan kepolisian Polres Kelungkung tanpa perlawanan. Kejadian ini terungkap ketika istri pelaku curiga melihat bentuk tubuh anak angkatnya dan membawanya ke puskesmas terdekat. Dari hasil pemeriksaan, korban ternyata hamil 7 bulan. Saat didesak, akhirnya korban menceritakan bahwa dirinya telah dicabuli ayah angkatnya. Mengetahui anak angkatnya mendapat perlakuan tersebut, ibu korban langsung melaporkan pelaku ke polisi. Selain pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti dan hasil USG kandungan korban. Dari pengakuan tersangka, korban dicabuli sebanyak 3 kali di rumahnya. Setelah hamil 7 bulan, nah begitu dicek ternyata ANP ini disetubuhi oleh ayah angkatnya sendiri yang berinisial TY. Ya, TY. Nah, berdasarkan keterangan dari pelaku, yang bersangkutan sudah menyetubuhi ANP ini kurang lebih sudah 3 kali. Akibat ulahnya, tersangka dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Pemirsa, seorang ayah di Kabupaten Kepahyang, Bengkulu memperkosa anak tirinya sejak tahun 2018 saat korban duduk di bangku sekolah menengah atas. Aksi bejat pelaku terbongkar setelah korban hamil besar. Pelaku digerebek polisi di tempat persembunyiannya. Tim Elang Jupi Satreskrim Polres Kepahyang meringkus IJ di rumah persembunyiannya. Ia lari dan bersembunyi dari kejaran polisi setelah dilaporkan keluarga lantaran memperkosa anak tirinya. Polisi yang menangkapnya tanpa perlawanan langsung menggelandang pelaku ke Mapolres Kepahyang untuk penyelidikan lebih lanjut. Kepada polisi, pelaku mengakui semua perbuatannya dan kini ia hanya bisa pasrah karena harus menjalani hidupnya di penjara. Perilaku menyimpang dilakukan pelaku terhadap anak tirinya sejak tahun 2018 saat korban duduk di kelas 1 sekolah menengah kejuruan. Aksi bejat ini dilakukan saat istri tidak ada di rumah. Selama 3 tahun dijadikan budak nafsu, korban pun akhirnya berbadan 2. Karena perutnya terus membesar, keluarga curiga dan menginterogasi korban hingga kasus pemerkosaan pun terkuak. Keluarga marah, kemudian melaporkan ulah tak pantas pelaku ke polisi. Bahasanya dia sudah dicabuli atau disetubuh oleh ayah tirinya sendiri dari tahun 2008 sejak dia kelas 1 SMK. Jadi perbuatan ini sudah berulang kali berawal dari cerita maupun adanya si suami dari si korban ini menceraikan dari si adik tersebut. Penyesalan tersangka kini tak lagi berguna karena ia harus bersiap menghabiskan 20 tahun hidupnya di penjara setelah meruda paksa anak di bawah umur. Aksi premanisme salah sasaran terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Motif balas dendam melatar belakangi aksi tersebut. Informasinya usai jeda, pemirsa, tetaplah di Realita.